Sawang itu satu dusun hilang. Ini lebih dahsyat dari tsunami. Tapi ada hal yang ingin saya ungkapkan di sini sebelum kita masuk tafsir kita. Apa penyebabnya terjadinya bencana ini? Ya. Ini mau peringatan tsunami. Apa ada dibahas itu? Penyebab itu? Yang ada nanti makan-makan. Kadang-kadang ada lah nasihat tausiah ada. Tapi sebenarnya ada ayat tsunami. Nah, maunya ayat ini dipertajam, dibahas sedalam-dalamnya. Ayat tsunami itu adalah surat Al-A'raf ayat 98. Itu ayat tsunami itu. Bagaimana bunyinya? Allah berfirman, "Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun." Apakah penduduk negeri merasa aman dari kedatangan azab kami di waktu duha pada saat mereka sedang bermain-main? Kapan datangnya tsunami? Duha. Pada saat mereka sedang mabuk di tepi pantai, main-main asyik, lupa akhirat. Pesta-pesta, tak datang apa-apa. Jadi surat ayat tsunami itu Al-A'raf 98. Itu coba catat ibu-ibu. Saya suruh ibu-ibu aja catat karena bapak malas catatnya. Ya, Al-A'raf. Seandainya Allah memberlakukan 97, tamat riwayat kita. Bagaimana bunyi 97? Al-A'raf 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari kedatangan azab kami di waktu malam pada saat mereka sedang tertidur lelap? Apa kalau seandainya tsunami itu datang di waktu malam pada saat kita sedang saya mungkin tak ada rumah, tapi kita nggak boleh berandai-andai, dilarang. Ya, kemudian Pak Besi. Andai bencana tuk malam buro sementara kita sedang tertidur pulas, apa kabar? Sebenarnya penyebab datangnya azab itu 3 hal. 3 hal nanti kita bahas. Karena ini masalah suami istri udah bosan dari kemarin itu aja. Bagaimana lah, namanya kita seperti jalan, mau nggak mau kan harus melewati Sare kan. Kita sebenarnya bukan ingin pergi ke Sare, ingin pergi ke Birun, tapi tak melewati Sare. Ya udah kita bahas dulu. Apa penyebab bencana itu 3? Yang pertama karena kasih sayang Allah. Ya. Karena kasih sayang Allah. Kenapa begitu? Coba perhatikan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan lain-lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idamal bala ma'a idamal jaza." Perhatikan. Sesungguhnya besarnya bala, besarnya musibah diikuti oleh besarnya pahala. Inna idamal bala ma'a idamal jaza. Sesungguhnya besarnya bencana, besarnya musibah diikuti oleh besarnya pahala. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, jika mencintai suatu kaum, ibtalahu, kadang-kadang Allah memberi bencana kepada kaum tersebut, memberi bala. Faman radiya, jika kaum tersebut redha, enggak berkeluh kesah, menerima bencana apapun dia terima dengan dengan penuh kesabaran. Falahu redha, maka pun Allah pun makin sayang kepadanya. Wa man sakita, tapi apabila protes, ya Allah, kenapa kami yang sering ngaji kok kami pula yang kena? Itu sih mereka kok nggak kena. Ini Allah nggak adil ini. Falahu sakat, maka Allah pun murka kepadanya. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah mencintai kita justru dicuri? Kenapa? Karena saking sayangnya Allah kepada kita, saking cintanya Allah kepada seorang hambanya, Allah ingin hambanya itu menempati tinggal di jannah yang paling indah.
Misalnya jannah apa yang paling indah? Firdaus. Tapi amalannya nggak cukup. Tiketnya nggak cukup. Dosanya juga banyak. Gimana caranya? Diujilah dengan berbagai macam musibah. Sehingga Nabi bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Ya. Senantiasa atau selalu bala menimpa seorang mukmin atau mukminah, di mana bala itu menimpa dirinya, anak-anaknya atau keluarganya, hartanya, habis semuanya. Hatta yalqallah, hingga suatu saat dia bertemu dengan Allah. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Ketika enggak ada dosa lagi sedikit pun, sehingga cukuplah tiket tadi kemana? Ma min muslim yusyakku syakatan fama faqaha. Tidaklah seorang muslim diuji, dicoba oleh Allah dengan musibah sangat kecil. Apa musibahnya? Terinjak duri. Fama faqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri. Apa musibah yang lebih rendah yang lebih rendah dari terinjak duri? Apa musibah yang lebih rendah dari terinjak duri? Mungkin kesenggol kursi itu. Kita kalau kesenggol kursi itu, kita bilang apa? Aku aja duduk putih. Tapi bersabar. Illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Karena bersabar terinjak duri, Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah memberi bencana kepada orang yang beriman? Karena cinta atau surat cinta, agar terangkat derajatnya. Tapi siapa orangnya? Nah, di antara bencana-bencana yang terjadi itu siapa orangnya? Waktu tsunami siapa orangnya? Gak bisa kita tentukan. Ya. Yang kedua, penyebab bencana karena Allah marah sama kita. Itu karena Allah murka. Apa dalilnya? Siapa tahu? Di antaranya surat Al-A'raf ayat 96. Berapa? Al-A'raf ayat 96. Yang bunyinya saya tahu, saya yakin hafal kita semua. Cuma mesti dipancing dulu kayak ikan. Pancing dulu. Pasti hafal. Ini ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa turun keberkahan dari langit dan bumi? Turun hujan, tumbuh padi. Ini turun hujan, tumbuh banjir. Walakin kadzabu, tapi mereka bukannya beriman dan bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lantas karena mereka tidak beriman dan bertakwa, walakin kemudian kami azab mereka karena apa yang telah mereka kerjakan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami, maka kami azab mereka karena apa yang telah mereka kerjakan. Seharusnya turun hujan itu membawa berkah, ini kemudian menjadi azab. Jadi sebab bencana yang kedua apa? Karena Allah marah sama kita. Penyebab ketiga, ini kenapa? Karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Cuek bebek. Alah kau hutan dan nyawa. Mana hutan dan nyawa? Hanya nama rumah judi kampung, hanya kau hutan dan nyawa. Maka hutan dan nyawa, hutan tocit. Alah itu urusan itu. Urusan WH. Cuek-cuek bebek kita. Nah, kalau ini yang terjadi, ini juga mengundang adab Allah. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku ada di tangannya.
La ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian benar-benar mencegah kemungkaran. Apa maksudnya mencegah kemungkaran? Jangan kita biarkan orang main judi di kampung kita, main batu segala macam, diam-diam bertaruh. Tapi kalau kita enggak peduli, la yusikanna Allah ayyabata 'alaikum iqaba. Kalau kita cuek bebek, maka Allah akan turunkan iqab. Iqab itu apa? Kalau orang pesantren tahu iqab itu. Iqab tu kalau itu istilah di pesantren juga dipakai. Jadi kalau misalnya ada santri terlambat salat, diberikan iqab, hukuman. Hukumannya bukan push up, disuruh kadang-kadang menghafal ini, menghafal itu. Iqab, hukuman. Kadang-kadang disuruh bersibak mandi. La yusikanna Allah ayyamata 'alaikum iqaba. Jika kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan turunkan iqab. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa. Doa tolak bala lah macam-macam agar Allah menghilangkan azab tersebut. Fala yustajaba lahu. Allah tidak mengabulkan doanya. Allah tidak mengabulkan doa mereka. Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa Allah tidak mengabulkan doanya? Karena penyebab datangnya azab apa tadi? Karena tidak peduli dengan orang bermaksiat di sekitar kita, maka walaupun kita berdoa, Allah tidak mengabulkan doa kita. Nah, inilah hamba Allah ya, yang sebenarnya peringatan tsunami itu menyadarkan hal-hal seperti ini. Jadi bukan untuk show, untuk ini. Saya rasa untuk apa kita menghabiskan uang undang ustaz-ustaz yang populer-populer itu, yang disampaikan itu juga kadang-kadang hanya itu sebagian. Ya, walaupun ada juga isinya bagus, tapi paling tidak kita renungkan. Ya, tadi ada ayat tsunami berapa tadi? Surat Al-A'raf ayat 98. Nah, ini kan momen untuk penyadaran. Tapi karena kita lebih banyak ke so-so-nya kadang-kadang, ya walaupun enggak seperti itu juga. Akhirnya setiap peringatan tsunami enggak ada, banyak juga maksiat juga masih banyak jalan. Di pantai-pantai juga masih marak dengan maksiat. Nah, itulah sedikit hamba Allah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab kita. Yang kita lanjutkan. Ya. Wa'an ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhonya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ini sudah kita bahas. Wal amir ra'in, amir juga ra'in, pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan seorang perempuan pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Dalam riwayat yang lain, dalam matan yang lain, Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun an. Ya, laki-laki pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya, dan perempuan juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, wahya mas'ulatun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ini kalau kita lihat ya, ayat ini juga secara umum mengungkapkan bahwa ada hak suami istri, ada hak dan kewajiban suami istri. Sebagian besar sudah kita jelaskan. Tapi ada satu ayat
ayat yang cukup bagus untuk kita renungkan kembali. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini juga masyhur ya. Dalam khutbah-khutbah nikah ayat ini juga sering disampaikan. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Apa artinya? Walahunna, dan haknya perempuan itu mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, setara dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi ayat ini artinya apa? Haknya seorang istri setara dengan kewajibannya. Maka kita lihat kewajiban istri apa? Di antaranya, kewajiban istri di antaranya adalah, kata Nabi, khairun nisa'i idza nadarta ilaiha saratka. Sebaik-baik wanita jika kamu memandang ke arah istrinya, ke arah istrimu menyenangkan hatimu. Jadi kewajiban si istri, kewajiban pertama si istri menyenangkan hati, itu kewajibannya. Haknya kan sama. Makanya ada ulama mengatakan karena hak dan kewajiban sama, maka kewajiban seorang suami juga harus menyenangkan istrinya. Jangan istrinya mukanya bersih kena skincare, suami bertahi-tahi mata, itu nggak seimbang. Nggak seimbang antara hak dengan kewajiban. Ada yang ulama memahami seperti itu. Ya. Walaupun kadang-kadang tidak semua, seperti Nabi mengatakan wa idza amartaha ata'atska, jika suami memerintahkan istrinya kepada kebaikan dia patuh. Tapi bukan maknanya seorang istri memerintahkan suaminya dan suaminya harus patuh, bukan seperti itu juga. Jadi ada hal-hal yang perlu juga kita perjelas. Ya. Jadi haknya istri seimbang dengan kewajibannya. Ya. Itu surat tadi apa? Al-Baqarah ayat 228. Nah, kewajiban suami apa di antaranya? Ya. Wa 'alal mauludi lahu, ini firman Allah surah At-Talaq ayat 7. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami adalah memberikan rezeki kepada istrinya dan memberi pakaian kepada istrinya secara baik. Secara baik artinya apa? Bukan dari hasil uang mencuri, bukan dari hasil korupsi. Ya. Tetapi juga memberikan rezeki kepada istrinya itu menurut kesanggupan. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7 ya. Tadi surat berapa? Al-Baqarah 228. Nah, sekarang At-Talaq ayat 7 Allah berfirman, nah, liyunfik du sa'atin min wasa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Artinya apa? Berikanlah nafkah kepada istrimu. Jika kamu punya kekayaan yang banyak, maka berikan juga dia kekayaan yang banyak. Artinya keluasan. Wa man qudira alaihi rizquhu. Tetapi apabila rezekinya terbatas, ya, maka falyunfik mimma atahullahu, maka berikanlah istrimu menurut kesanggupan rezeki yang Allah berikan kepadamu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang, dalam hal ini tidak membebani suami kecuali menurut kesanggupannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 236 Allah berfirman,
alal mus'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Bagi orang yang luas rezekinya memberikan nafkah kepada istrinya menurut ukuran keluasannya, dan bagi orang yang miskin juga menurut kemiskinannya. Nah, ini harus difahami oleh istri. Jangan memaksa suami. Bang, menyuruh dan anak kaya le bang, jujur tak. Pangkat titun 3 bang. Rancaknya anaknya jangan paksakan diri. Ya kan? Wal musi'i wa 'alal musi'i qadaruhu. Bagi orang yang luas rezekinya menurut kadarnya memberi nafkah kepada istri. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, dan bagi orang yang miskin juga menurut kadarnya. Jangan memaksakan diri. Kalau kita sanggup misalnya hanya pakai HP kayak gini, misalnya HP Xiaomi. Xiaomi jangan pakai iPhone. Ada uang beli iPhone. Ini anak-anak sekarang gawat kali. Teror orang tuanya, orang pasang kawat gigi, dia pasang kawat gigi. Oh, dia kawannya beli iPhone, dia paksa orang tuanya beli iPhone, mati katanya orang tua. Sekarang. Padahal Allah semuanya telah memberikan kadar rezeki masing-masing. Ya. Tapi kewajiban nafkah seperti itu. Kewajiban nafkah seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau suami tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah? Bagaimana? Tidak ada boleh sabar. Nena sabar. Jawabannya adalah hadis dari Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Hadis ini tentang Hindun bin Uqbah. Siapa Hindun tuh? Siapa tahu? Kan terkenal Hindun. Ada versi orang Syiah menjelek-jelekkan Hindun. Katanya Hindun tuh musuh apa? Musuh Hamzah dikurung. Yang membunuh Hamzah dibilang pada itu nggak ada, itu cerita-cerita orang Syiah. Hindu itu seorang sahabat yang mulia juga. Hindun binti Uqbah. Dia istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan tokoh Quraisy yang kemudian masuk Islam. Tapi Abu Sufyan ini ternyata pelit dia. Abu Sufyan kaya tapi pelit. Jadi akhirnya Hindu ini lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu suamiku pelit kali. Boleh enggak aku ambil uangnya diam-diam? Nah, kira-kira seperti itulah. Sampai sepengetahuannya. Apa kata Nabi? Khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Boleh ambil aja untuk mencukupi kamu dan anak-anakmu, tapi secara ma'ruf. Diizinkan oleh Nabi mengambil uang suami diam-diam tanpa memberitahu, tapi dengan cara yang ma'ruf menurut kebutuhan yang mendesak. Walaupun ketika tahu kita boleh, asalkan bukan untuk foya-foya, bukan asalkan untuk foya. Nah, hadis inilah sehingga ada fatwa di kalangan ulama boleh mencuri uang suami untuk beli kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, bukan hanya makanan kan, juga gas sekarang ini kan, atau apa misalnya lain-lain itu boleh. Uang anak ambil aja lah, tapi jangan banyak-banyak. Bilang mana nanti kan anak itu juga, tapi memang nggak ada dalilnya ya. Sebenarnya uang anak, tapi uang suami milik. Ingat prinsipnya kan, uang suami milik istri dan anak-anak. Tapi uang istri milik istri, uang anak milik anak. Itu. Ya. Uang suami milik istri dan anak-anak. Uang istri milik dia sendiri, uang anak juga milik anaknya sendiri. Paling enak jadi perempuan. Laki-laki ini apalagi sekarang emas mahal. Jadi bujang lapu semua ada, paling enak jadi perempuan.
Ya. Nah, kalau kita pandai-pandai nanti ada orang melamar kita, sudah ada yang memberi nafkah, luar biasa. Laki-laki ya insyaallah, muka putih jadi hitam, kerja keras, banting tulang, pulang marah-marah lagi istri. Ya, padahal tadi Nabi mengatakan apa? Khairun nisa'i idza nadarta ilaiha saratka, sebaik-baik istri jika suami memandang ke arah istrinya menyenangkan hatimu. Para ulama meluaskan pemahaman ini. Suami capek bekerja melihat istrinya segar kembali. Suami sakit melihat istrinya sembuh. Pada jauh. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau kita kaitkan kejadian musibah sekarang dengan hadis Nabi, di mana menyebutkan saya kalau tidak salah bahwa musibah terjadi itu diakibatkan oleh tangan kamu sendiri. Nah, kalau hadis itu kita kaitkan dengan musibah sekarang ini, kan memang tidak murni, mungkin persentase kecil tangan sendiri, tetapi tangan orang lain yang lebih banyak. Nah, kalau akhirnya bagaimana kalau korelasinya hadis dimaksud dengan kejadian yang ada sekarang ini? Iya, jadi ayat yang menjelaskan ayat ya, bima kasabat aidikum, kan itu ujungnya. Bima kasabat aidikum, karena perbuatan tanganmu sendiri. Berbagai bencana karena perbuatan tanganmu sendiri. Ini masuk ke mana penyebabnya? Seperti hutan sekarang. Kenapa terjadi banjir bandang? Karena perbuatan sebagian orang menghancurkan hutan. Masuk ke mana? Masuk enggak ketiga tadi? Kalau enggak masuk kita tambah yang keempat. Apa susahnya? Betul memang. Tapi para ulama mengatakan itu sebab asbab. Bukan sebab, proses. Jadi penyebab utama 3 tadi. Tapi ada proses kan? Ada proses. Ada ulah manusia. Ya. Betul. Mungkin bisa juga kita masukkan penyebab yang keempat itu karena perbuatan manusia itu sendiri, karena serakah. Ada satu cerita. Dulu ada Bupati Aceh Selatan, mungkin kita pernah dengar, Said Mudahar Ahmad. Ya, Said Mudahar Ahmad. Dulu yang namanya Subulus Salam, Singkil, itu jantung paru-parunya Aceh Selatan. Begitu kita masuk Trumon, kan Bulu Sema, Subulus Salam, Singkil, sejuk kita, memang udaranya sangat bersih. Tapi kemudian datanglah HPH. Tak siapa-siapa, bukan orang Aceh. Dibabat, hancur semua, macam luar biasa HPH. Kerpang. Marahlah Bupati siapa tadi? Said Mudahar Ahmad. Dia pergi ke tempat itu, bosnya HPH itu. Dia copot apa? Lambang bupatinya, copot. Dia ada ajudannya, polisi. Nanti kalau sudah berkelahi kamu apa namanya itu? Peglah. Datang ke sini tempelengnya itu bosnya. Tak Cina kalau nggak salah bosnya, saya udah lupa. Tempelengnya. Dong. Marah dulu. Setelah udah nggak mau dipeglah tadi. Pakai mungkin karena dia polisi, kemudian dia bilang, saya bupati dan begini cukup dia. Lapor kepada pemerintah. Saat itu Menteri Kehutanan Asrul Harahap. Datang Asrul Harahap ke Aceh Selatan. Saya dengar dari kuping. Penyebabnya datangnya diantaranya karena Said Mudahar tadi melarang menampar. Saya dengar seperti itu, tapi pasti ngomong. Berdialog di situ. Berdebat dengan siapa tadi? Asrul Harahap, saat itu Menteri Kehutanan. Menang Said Mudahar Rahmani.
Dia bilang ini tanggung jawab saya sebagai bupati, hancur hutan itu. Dekap Abah Saudara. Nah, ini jawabannya. Datang menteri, ya, tapi pastinya karena ini cerita lama, benar dan tidaknya ya, kira-kira seperti itulah. Jadi ingin kita katakan, memang ada ulah-ulah sebagian orang yang karena serakahnya. Saya teringat ada satu perusahaan di Aceh Selatan dulu itu mendapat proyek bekerjasama dengan di Jawa sana. Dibabatnya hutan diganti entah dengan tas sawit entah apa. Hutan itu berbeda dengan sawit. Sawit itu akarnya ya akar sawit lah. Tapi kalau hutan itu akarnya menghujam, membentuk dinding kolam, dinding danau itu di bawah sana. Jadi hutan Sumatera itu dulunya itu ada akar-akar yang kayunya itu diameternya 2 raksasa itu menghujam ke tanah, itu membentuk danau. Sehingga airnya keluar sedikit-sedikit, itulah yang disebut dengan mata air. Tapi karena sudah dibabat sawit itu enggak menghujam lagi. Jadi begitu turun hujan tuh hanyut semuanya. Inilah yang terjadi. Nah, siapa yang salah? Kita enggak menyalahkan siapa-siapa. Itu bukan urusan kita menyalah-nyalahkan. Tapi itulah yang terjadi. Kita khawatirkan kalau turun hujan lagi seperti kemarin habis semuanya. Apalagi sudah semakin gundul. Kita tidak menyalahkan siapapun karena sekarang apapun jadi fitnah. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah, siapa yang menggunduli hutan? Wallahu alam, kita tidak tuduh siapa-siapa. Tapi itulah yang terjadi. Sekarang cobalah pergi ke Subul Salam, ke Singkil. Langka kita melihat ada pohon yang besar. Padahal dulu luar biasa itu. Karena saya orang Aceh Selatan. Saya besar di Tapak Tuan. Saya tahu persis. Nah, itulah ya. Jadi itu mungkin bisa kita tambahkan yang penyebab tadi apa? Yang keempat apa tadi? Karena ulah tangan kita sendiri. Ada yang mau mungkin tambah yang kelima? Oke, Ibu. Ustaznya. Mungkin tidak salah kalau kita orang-orang yang tertimpa musibah ini marah, Ustaz. Iya. Marah luar biasa. Kenapa? Karena akibat dari perbuatan oknum-oknum itu kita yang kena, baik jiwa, korban harta, benda dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa apabila Allah menyayangi kaum itu uji, ujinya telah melalui proses tadi. Ada orang-orang yang menggunduli Ustaz hutan, sehingga kita tertimpa musibah. Kalau kita sabar, Allah itu kan maha teliti dalam mengadili nanti. Mungkin di akhirat nanti kita akan merasa beruntung. Untung ada orang yang menebang pohon. Betul. Ya, sehingga mungkin kita terangkat, ya kan, dosa-dosa kita mungkin tertimpa kepada orang-orang yang menebang, dosa kita diambil sama dia, dan sebagai kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di akhirat. Jadi sabar. Masya Allah, betul sekali Ustaz. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wa akhwat semuanya, pernah dengar namanya hutan Amazon? Itu nggak boleh, satu ranting saja nggak boleh, betul-betul dijaga. Amazon, Amerika dan Meksiko kan, luar biasa luasnya. Dijaga, nggak berani mengganggu, karena itulah mereka itu sumber kehidupan. Di Indonesia itu Sumatera dan Kalimantan, Borneo. Di Borneo ini kalau Borneo juga hancur, habis kita semua. Paru-paru dunia. Ini Sumatera. Ini Borneo sudah hati-hati juga, apalagi nggak usah lah kita bahas. Nanti orang memplesetkan dia Ustaz tuh gini. Payah nanti. Padahal kita mengungkapkan isi di Indonesia ada 2 hutan itu yang menjadi jantung, bukan hanya jantung Indonesia tapi jantung dunia. Pertama Borneo, Kalimantan, yang kedua Bukit Barisan. Di mana Bukit Barisan itu? Sumatera. Itu kalau itu kan. Jadi mungkin saja kalau berkenaan nanti mungkin pahala bagaimana sering saya jelaskannya, pahala mereka kasih kita.
dosa kita. Kamu zalimi kita itu. Man kanat lahu matlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu qabla alla yakuna dinaran wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha min qadri matlamatihi ya fahumila alaihi. Barang siapa yang mendalimi saudaranya, apakah mendalimi kehormatannya atau sesuatu yang lain, seperti misalnya mendalimi dengan menggunduli hutan dan sebagainya, maka minta maaflah sebelum datang hari tidak berlaku lagi emas dan dirham. Jika mereka mempunyai amal saleh, ukhidha minhu biqadri matlamatihi, maka diambillah amal saleh itu sejumlah kadar kedaliman yang dilakukan pada orang lain. Fahumila alaihi, maka diberikan kepada orang yang didalimi. Fa illam takun hasanah, jika kebaikannya sudah habis, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambillah dosa-dosa saudaranya juga, fahumila alaihi, maka dilemparkan kepadanya. Nah, jadi apa tadi? Itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dengan matan dan agak-agak berbeda. Jadi diambil apa tadi? Orang yang menzalimi kita dibayar dengan pahalanya. Jika pahalanya enggak cukup, diambil dosa-dosa kita diberikan padanya. Akhirnya betul sebagai Ustaz Muslim bilang. Akhirnya ternyata kita di akhirat enak juga kita tertimpa bencana. Kenapa juga hari itu cerewet kali kita. Ya. Ya. Berkenaan dengan bilik makanan tadi yang ditanyakan oleh Ustaz. Kenapa? Berkenaan dengan mengambil mencuri uang. Oh, mencuri mana? Ya. Kalau suami sudah tandaskan tadi. Ada satu riwayat tadi ketika seorang ayah, seorang anak mengadu kepada Nabi bahwa ayahnya telah mengambil mencuri uang dia dengan hartanya. Maka Nabi panggil ayahnya. Karena ayahnya bilang itu pas saya mau diambil. Sebab dia mengatakan bahwa pada anak itu kamu dan hartamu adalah milik ayahmu, milik orang tuamu. Ya. Kamu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau orang tua butuh, misalnya orang gimana? Iya. Bagus, mantap. Ya. Saya kebetulan belum pernah mendengar hadis itu ya. Sehingga ya mudah-mudahan hadis itu sahih. Tapi secara secara perasaan ya, saya cenderung ya kalau memang orang tuanya kepepet sekali, ya, yang ada uang anaknya kan bagian dari keluarga. Bahkan harta anak yatim pun boleh kita ambil untuk makan bersama. Ya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendekati wala taqrabu malal yatim begitu. Illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Bagaimana wala taqulu wala taqrabul malal yatim illa billati hiya ahsan. Artinya kan apa? Pada prinsipnya kan memakan harta anak yatim itu kan dosa besar. Bahkan termasuk dosa-dosa yang paling besar. Tapi apabila kita memelihara anak yatim, ini sudah kelaparan dengan ada beras. Yang ada beras anak boleh ambil. Dengan cara itulah yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf. Termasuk juga tadi uang anak misalnya ditinggalkan sama ibunya, anaknya merantau, kemudian terjadi bencana kayak gini, nggak ada beras, ya ambil aja. Beli apa-apa. Kalau diberitahu malah anaknya senang, apa-apa.
Ya, karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.